Perang dagang, Amerika Serikat kembali mengancam Cina dengan tarif hingga 245%. Digempur perang dagang, ekonomi Cina malah tumbuh signifikan sebesar 5,4%. Harga properti di London, Inggris terus naik, kenaikan imbas perang dagang yang semakin meluas. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini 14 hingga 18 April 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, semakin sengit perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina saling melempar balasan tarif impor. Sebelumnya Amerika Serikat mengenakan tarif impor 145% untuk barang-barang asal Cina dan dibalas dengan tarif 125%. Kini Washington bersiap mengancam Beijing dengan tarif hingga 245%. Amerika Serikat kembali mengumumkan kenaikan tarif impor untuk produk asal Cina yang mencapai maksimal 245%. Kebijakan itu ditempuh sebagai respon terhadap langkah balasan Cina untuk kebijakan tarif impor. Pengumuman Gedung Putih menyebutkan adanya perintah administratif baru yang menitikberatkan pada penyelidikan mengenai masalah keamanan nasional yang berhubungan dengan impor barang-barang vital. Perintah tersebut juga mencakup penjelasan mengenai tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April 2025. Meski demikian, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara rinci besaran tarif untuk Cina. Namun, Gedung Putih mengisyaratkan tarif bisa naik hingga 245%. Sebelumnya, Cina selalu membalas tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Terakhir, Cina memberlakukan tarif sebesar 125% setelah Amerika mengenakan tarif impor 145%. Di tengah kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump, penjualan retail Amerika Serikat tumbuh melebihi ekspektasi pada Maret 2025. Penjualan retail naik 1,4%. Penjualan retail Amerika Serikat tumbuh positif. Pertumbuhan itu menandakan belanja konsumen yang bergegas membeli barang sebelum implementasi tarif balasan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump. Data Biro Sensus Amerika Serikat mencatat penjualan retail naik 1,4% pada Maret kemarin. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan para ekonom yang sebesar 1,3%. Sementara itu jika dihitung dalam 12 bulan hingga Maret 2025, penjualan retail naik sebesar 4,6%. Data Biro Sensus juga mencatat penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang di tingkat dealer naik 8,8%, sementara di tingkat pengecer non-toko naik sebesar 4,8%. Kemudian total penjualan untuk periode Januari hingga Maret naik sebesar 4,1%. Kenaikan ini berlangsung sebelum Presiden Trump mengumumkan tarif balasan. Dihajar perang dagang, ekonomi Cina malah tumbuh positif, yakni sebesar 5,4% pada Januari hingga Maret tahun ini. Pengenaan tarif tinggi Presiden Donald Trump membuat eksportir bergegas mengeluarkan barang dari Cina sebelum tarif baru berlaku. Data Biro Statistik Nasional Cina atau NBS pada Rabu pekan ini waktu setempat merilis produk domestik bruto atau PDB Cina tumbuh positif 5,4% secara tahunan pada kuartal 1 tahun 2025 di tengah sengitnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pertumbuhan ini pun lebih baik dari estimasi konsensus para ekonom sebesar 5,2%. Selain itu pada bulan Maret produksi industri tumbuh 7,7% year on year, merupakan pertumbuhan tercepat sejak Juni 2021 silam. Penjualan retail meningkat 5,9%, merupakan laju terbaik sejak 3 Desember 2023 silam, jauh melampaui harapan para ekonom sebesar 4,3% yang dinilai berkat kebijakan subsidi konsumsi. Kendati demikian, tarif impor Amerika atas sebagian produk Cina sedikitnya 145% memperlebar kemungkinan ekspor Cina akan mengalami kontraksi pada tahun ini.
Biro Statistik Nasional Cina memberikan catatan kehati-hatian dengan penekanan perlunya dukungan lebih besar bagi perekonomian. Di sisi lain, sejumlah lembaga keuangan seperti Goldman Sachs, Citigroup termasuk UBS Group sudah memangkas proyeksi pertumbuhan Cina tahun ini menjadi 4%, bahkan jauh lebih rendah. Hal ini menjadi dasar perakiraan People's Bank of China akan memangkas suku bunga paling cepat bulan April ini. Dampak perang dagang menyusul lonjakan ekspor Cina pada Maret 2025 akan melambat dengan cepat lantaran perusahaan global menghentikan pesanan dan mengurangi produksi. Terlebih lagi, peluang terjadi kesepakatan antara Amerika dan China terkait tarif hampir mustahil dalam waktu dekat seiring sikap Beijing yang agresif menghadapi Washington DC. Masih dari Cina, pertumbuhan ekspor Cina pada Maret 2025 meningkat di luar dugaan. Ekspor naik 12,4% secara tahunan. Sebaliknya, impor anjlok 4,3%, lebih buruk dari ekspektasi pasar. Menjelang penerapan tarif impor Amerika Serikat sebesar 145%, nilai ekspor Cina pada Maret 2025 melampaui perkiraan, melesat naik 12,4% year on year. Namun sebaliknya data administrasi bea cukai Cina, impor Cina justru turun 4,3% pada bulan yang sama meninggalkan surplus neraca perdagangan sebesar 103 miliar dolar Amerika pada bulan lalu. Khusus dengan Amerika, surplus Cina pada Maret pun tercatat sebesar 27,6 miliar dolar Amerika, seiring kenaikan ekspor sebesar 4,5%. Maka selama periode Januari hingga Maret, Cina mengantongi surplus dagang dengan Amerika mencapai 76,6 miliar dolar Amerika. Fenomena ini diduga kuat lantaran banyak perusahaan melakukan front loading order untuk mendahului tarif baru Trump. Selain itu, perusahaan tersebut juga mengalihkan pengiriman ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Sejak 2 April 2025, Amerika Serikat dan China saling menerapkan tarif resiprokal satu sama lain. Hingga akhirnya Amerika mematok tarif 145% untuk semua produk impor China. Sebaliknya, China menerapkan tarif balasan 125%. Dalam laporan terbarunya, Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2025 menjadi 4% dari semula 4,5%. Hal serupa juga diprediksi oleh Citi dengan estimasi turun menjadi 4,2% dari 4,7%. Sahabat kabar bursa, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan atau BOJ, pertimbangkan kebijakan baru di tengah tekanan tarif impor Presiden Donald Trump. Mereka mengisyaratkan membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga jika prospek ekonomi berjalan sesuai harapan. Gubernur Bank Sentral Jepang, Bank of Japan atau BOJ, Kazuo Ueda mengungkapkan, perang dagang yang diluncurkan Presiden Donald Trump dapat berdampak buruk pada perekonomian. Kondisi ini dapat memaksa Bank Sentral mengambil kebijakan baru demi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Ueda menegaskan kembali sikap Bank Sentral yang tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga jika prospek ekonomi berjalan sesuai harapan. Namun, Ueda juga mengisyaratkan adanya penahanan suku bunga di tengah perang dagang yang masih berlangsung. Gubernur Ueda sebelumnya juga telah memperingatkan adanya tekanan pada perekonomian dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Peringatan ini menunjukkan BOJ secara berhati-hati memantau perkembangan tarif Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi perekonomian. Kita beralih ke benua biru. Inggris mengalami pertumbuhan upah yang menjadi acuan Bank Sentral, Bank of England, dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Namun tingkat pengangguran Inggris stagnan dalam 3 bulan hingga Februari 2025. Data Kantor Statistik Nasional mencatat tingkat pengangguran Inggris tetap berada di angka 4,4% dalam 3 bulan hingga Februari 2025. Namun pertumbuhan upah yang tidak termasuk bonus di seluruh sektor ekonomi mengalami kenaikan 5,9% secara tahunan. Sementara itu pendapatan upah yang termasuk bonus naik menjadi 5,6% pada periode yang sama. Kemudian jumlah orang yang mengklaim tunjangan pengangguran naik menjadi 18,7 ribu pada Februari lalu.
baru. Data perubahan ketenaga kerjaan untuk Februari 2025 juga ikut menyesuaikan, berada di angka 205.000. Sebelumnya pada Januari 2025 hanya sebesar 144.000. Kantor Statistik Nasional juga merilis indeks harga konsumen Inggris naik sebesar 2,8% dalam 12 bulan hingga Februari 2025. Angka ini lebih rendah dari prediksi Januari sebesar 3,0%. Sementara Bank Central Bank of England mentargetkan indeks harga konsumen berada di angka 2%. Data pertumbuhan upah ini menjadi acuan Bank of England dalam menilai tekanan inflasi di pasar tenaga kerja. Data juga akan menjadi masukan untuk menentukan arah kebijakan suku bunga. Sementara itu, harga properti di London, Inggris terus naik. Harga permintaan properti naik 0,5% menjadi 699.000 pound sterling atau setara dengan 912.000 dolar Amerika Serikat. Kenaikan terjadi imbas perang dagang yang semakin meluas. Ketegangan geopolitik akibat perang dagang yang dipicu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan kebijakan tarif impornya berdampak pada pasar properti di London, Inggris, khususnya pada pasar perumahan. Agen properti Rightmove mengingatkan ketidakpastian global dapat melemahkan permintaan perumahan di London, Inggris. Data terbaru mereka yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat mencatat harga properti di London naik 0,5% menjadi 699.000 pound sterling atau setara dengan 912.000 dolar Amerika Serikat pada April 2025. London merupakan salah satu wilayah di Inggris yang mengalami penurunan permintaan properti baru. Kondisi properti di London semakin memprihatinkan setelah dalam setahun terakhir properti tidak tumbuh berkembang. Kemudian pengumuman kebijakan tarif impor Donald Trump pada 2 April lalu juga menambah beban pada pasar properti di wilayah ini. Pasar properti London cenderung lebih rentan terhadap ketegangan geopolitik global. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.